Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di saat ini saya Jose Lawrence Sitioka dengan NIM 2024-21273. Saya akan membahas materi tentang penegakan hukum lingkungan dalam lingkup administrasi, perdata, dan pidana. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan usaha negara untuk melindungi kualitas lingkungan hidup agar tetap layak bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks Indonesia, dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan adalah yang pertama, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Yang ketiga, memulihkan lingkungan yang telah tercemar atau rusak. Dan yang keempat, memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, Indonesia menerapkan 3 instrumen penegakan hukum. Yang pertama, penegakan hukum administrasi, yang kedua, penegakan hukum perdata, dan yang ketiga, penegakan hukum pidana. Kita akan masuk pada yang pertama, yaitu penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi adalah penegakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha atau pengguna lingkungan terhadap izin lingkungan dan standar baku mutu. Pelaksana dalam hukum ini, yang pertama, ada KLHK, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, ada Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang ketiga, ada PPNS Lingkungan Hidup. Di dalam hukum ini, ada beberapa jenis sanksi, yaitu yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, paksaan pemerintah. Di dalam paksaan pemerintah ini, pemerintah melaksanakan penghentian kegiatan, kewajiban pembersihan dan pemulihan. Yang ketiga, pemerintah melakukan pembekuan izin. Yang keempat, pemerintah melakukan pencabutan izin. Contoh yang dapat diambil di sini yaitu pabrik tekstil yang membuang limbah cair tanpa pengolahan, sehingga DLH memberi teguran, tetapi pabrik ini tidak mematuhi teguran itu, sehingga izin mereka harus dibekukan dan perusahaan wajib melakukan pemulihan kembali. Kita akan masuk pada yang kedua, yaitu penegakan hukum perdata. Penegakan hukum perdata bertujuan untuk memulihkan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat atau pemerintah akibat pencemaran. Siapa yang berhak menggugat di dalam hukum ini? Yaitu yang pertama, ada pemerintah. Yang kedua, ada masyarakat atau korban yang terdampak. Yang ketiga, ada LSM lingkungan. Dasar hukum pada penegakan hukum perdata, yang pertama, ada pasal 84 sampai 93 UU PPLH. Yang kedua, ada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab lingkungan, strict liability, yaitu tanggung jawab mutlak, di mana pelaku bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan. Yang kedua, ada tanggung renteng. Tanggung renteng ini di mana pelaku bukan hanya satu orang, tetapi pelaku itu banyak orang, dan mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka itu secara bersama-sama. Ada beberapa bentuk penyelesaian di dalam hukum perdata. Yang pertama, penyelesaian masalah dengan ganti rugi. Yang kedua, pemerintah melakukan perintah pemulihan lingkungan. Yang ketiga, penghentian kegiatan yang merusak. Dan yang keempat, mediasi untuk gugatan class action. Contoh kasus yang dilakukan di dalam perdata ini yaitu tumpahan minyak dari kapal menyebabkan kerusakan mangrove, sehingga masyarakat dapat melakukan gugatan.
dan perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi serta melakukan rehabilitasi. Oke, kita akan ada pada yang terakhir, yaitu penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana ditunjukkan untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerusakan serius atau dilakukan dengan sengaja atau kelalaian berat. Ruang lingkup tindak pidana sendiri ada 5 poin. Yang pertama, pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang kedua, pembakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, pembuangan limbah B3 ilegal. Yang keempat, beroperasi tanpa izin lingkungan. Dan yang kelima, menghalangi petugas pengawas. Ada beberapa sanksi yang bisa didapat dalam hukum pidana ini. Yang pertama, adanya pidana penjara. Yang kedua, adanya denda. Dan yang ketiga, pidana tambahan. Pidana tambahan ini ada beberapa yang dibuat, yaitu penutupan usaha, perampasan alat, dan juga kewajiban pemulihan. Subjek hukum dalam hukum pidana ini yaitu individu dan juga korporasi. Korporasi ini yaitu direksi atau manajer juga dapat ikut bertanggung jawab. Dan ada contoh kasus yang dapat diambil di sini, yaitu perusahaan sawit membakar lahan untuk membuka kebun sehingga menyebabkan kabut asap. Dan manajer lapangan dipidana dan perusahaan didenda serta diperintah melakukan pemulihan. Dari ketiga poin yang di atas yang sudah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilakukan melalui 3 instrumen utama, yaitu administrasi, perdata, dan juga pidana. Jalur administrasi sendiri berfungsi sebagai tindakan cepat untuk menghentikan pelanggaran. Jalur perdata digunakan untuk memulihkan kerugian dan lingkungan yang rusak, sedangkan jalur pidana memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan lingkungan. Ketiga instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus digunakan secara sinergis agar perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif. Dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan konsisten, maka kerusakan lingkungan dapat ditekan dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian hasil pemaparan dan pembahasan materi saya di hari ini. Semoga materi yang saya bawakan bisa dimengerti oleh semua yang menonton dan mendengar di saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.